Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan akuntabilitas dan transparansi sebagai modalitas etika publik. Oke, jadi anggota dari kelompok 4 ini terdiri dari 8 orang. Yang pertama ada Anansa Dino Farhanda Suwardi, Faris Farhan Maneva, Erna Nubastio Putra, Fevi Adi Rahmawati, Miftahul Jannah, Istrina Kamilia Nurinsani, Rosidah Tarisa Putri, dan juga Sofi Dwi Notari. Nah, dalam penyampaian materi ini kita akan membahas 8 topik pembahasan. Yang pertama itu ada definisi dan tujuan dari akuntabilitas. Yang kedua, transparansi, proses akuntabilitas dan juga tipe-tipenya. Ketiga itu peran DPR dalam mengontrol akuntabilitas pemerintah, akuntabilitas peran civil society dan e-government. Selanjutnya ada prinsip subsidiaritas, ada hambatan akuntabilitas, dan akuntabilitas dalam mewujudkan good governance, dan yang terakhir itu materi terkait infrastruktur akuntabilitas. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Fevi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fevi Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan definisi dan tujuan dari akuntabilitas. Next. Yang pertama adalah akuntabilitas menurut Kaiden. Ia berpendapat bahwa akuntabilitas merupakan untuk memenuhi tanggung jawab dalam melaporkan, menjelaskan, memberikan alasan, menjalankan kewajiban, memperhitungkan dan menyerahkan apa yang dilakukan dan diminta sebagai pertanggungjawaban atau yang ingin diketahui oleh pihak di luar organisasi. Kemudian JG Jabra berpendapat bahwa akuntabilitas itu mengandung 3 dimensi, yaitu tanggung jawab, akuntabilitas, dan liabilitas. Kemudian Lee Peters mendefinisikannya sebagai nilai dasar real sistem politik. Sehingga dari ketiga pendapat ahli ini dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah sebuah tindakan yang dilakukan guna memenuhi tanggung jawabnya sebagai bagian dari anggota kelompok, organisasi, atau institusi. Jadi maksudnya adalah akuntabilitas ini adalah tindakan yang dilakukan oleh oleh kita sebagai anggota kelompok guna memenuhi tanggung jawab kita sebagai bagian dari kelompok tersebut. Terus, tujuan dari akuntabilitas yang pertama adalah sarana untuk menunjukkan pertanggungjawaban pejabat publik, baik secara moral, hukum, politik, dan kebijakan kepada rakyatnya. Terus yang kedua adalah untuk mengukur atau menilai apakah mandat dari rakyat ini dijalankan dengan baik. Terus yang ketiga adalah untuk menjamin perilaku pejabat sesuai dengan peran dan fungsinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya melanjutkan pembahasan dari Febri tadi. Saya Nisrina Kamili Yunisani akan menjelaskan mengenai transparansi, proses akuntabilitas, dan juga tipe-tipenya. Transparansi sendiri merupakan keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi terkait aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan informasi, baik informasi sosial, ekonomi, maupun politik. Sedangkan akuntabilitas sendiri merupakan suatu konsep laporan dan juga tanggung jawabnya yang dilakukan oleh organisasi atau lembaga pada stakeholder-nya, baik di tata kelola, keuangan organisasi, dan juga prioritas. Salah satu contoh dalam proses pembuatan akuntabilitas yaitu dengan prinsip akuntabilitas dengan membuat regulasi, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang diharapkan mampu menjadi kontrol internal yang baik dari lembaga publik, meningkatkan kualitas tata kelola dan juga memperkecil kemungkinan praktik KKN. Di sini terdapat 5 perspektif akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas administratif atau organisasi, yakni berkaitan dengan pertanggungjawaban antara pejabat dengan unit yang di bawahnya. Kedua, akuntabilitas legal, yakni peninjauan kembali kebijakan yang telah diambil pejabat publik atau pembatalan peraturan oleh institusi yudikatif.
Yang ketiga, ada akuntabilitas politik yang berkaitan dengan kewenangan pemegang kekuasaan politik untuk mengatur, menetapkan prioritas, dan juga pendistribusian sumber-sumber yang menjamin adanya kepatuhan dalam melaksanakan tanggung jawab administrasi dan legal. Memusatkan pada tekanan demokratik yang dinyatakan oleh administrasi publik. Yang keempat, ada akuntabilitas profesional, yakni pelaksanaan kinerja dan tindakan berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan oleh profesi yang sejenis. Dan yang terakhir adalah akuntabilitas moral, yakni berkaitan dengan tata nilai yang berlaku di kalangan masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya Mifta Hujana akan menjelaskan tentang peran DPR dalam mengontrol akuntabilitas pemerintah. Jadi, dalam upaya menjamin akuntabilitas pemerintah, DPR itu mempunyai peran yang penting, baik itu peran dukungan maupun peran pengawasan. Nah, dalam melaksanakan peran dukungan, DPR itu akan mendukung pemerintah yang kuat dan responsif. Nah, caranya itu adalah membuat peraturan perundang-undangan dalam waktu yang tepat, menjaga dan menjamin pelaksana politik dan administratif itu tetap akuntabel dalam pelaksanaan kekuasaan dan pelayanan publik, sehingga pemerintah itu lebih responsif dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Dan yang kedua itu adalah peran pengawasan. Nah, dalam peran ini, DPR itu sebagai pembuat undang-undang akan atau berkeinginan mencegah dan mengoreksi penyalahgunaan undang-undang. Nah, menurut P.G. Thomas, peran pengawasan DPR itu mempunyai 3 tujuan. Yang pertama itu menuntut para menteri itu untuk tetap akuntabel. Yang kedua itu menjamin agar hukum itu terlaksana sesuai dengan kaidah atau sesuai dengan jalannya gitu. Terus yang ketiga itu adalah mau menemukan kayak mengevaluasi gitu apakah perlu dilakukan pergantian hukum atau kebijakan gitu. Jadi fungsi pengawasan ini sebetulnya adalah mau meningkatkan penghematan dan efisiensi serta efektivitas pembelanja dengan menghindari pemborosan dan kekeliruan manajemen. Alasan lain yang paling mendasar dalam DPR melakukan fungsi pengawasan ini adalah DPR itu sebagai pembuat kekuasaan yang didelegasikan langsung oleh masyarakat. Jadi DPR itu berkewajiban untuk mengoreksi penyalahgunaan kekuasaan. Jadi DPR itu akan mempunyai peran yang rangkap, yaitu sebagai jembatan antara menteri dan birokrasi dengan para konstituen atau daerah, karena representasi berjalan itu harus berjalan dengan efektif. Nah, efektivitas itu hanya bisa dirasakan apabila peran DPR itu meningkatkan rasa tanggung jawab para pejabat publik atas kekuasaan yang didapat dari sumber daya yang diperoleh. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan peran civil society dan e-government. Yang pertama saya akan menjelaskan perbedaan pengertian pemerintah dan pemerintahan menurut T. Berman. Nah, T. Berman ini menjelaskan government itu sebagai serangkaian institusi untuk pembuatan kebijakan publik. Sedangkan governance ini adalah proses kebijakan publik yang berlangsung sebagai sebagian di dalam institusi tersebut, tetapi juga menuntut keterlibatan hubungan antara warga, negara, dan politisi. Selanjutnya, tujuannya itu mengembangkan instrumen untuk mengukur hasil, melaporkan dan menafsirkan hasil evaluasi kinerja pemerintah. Dengan demikian, akuntabilitas yang mendasarkan pada hasil bukan semerta-merta untuk mendisiplinkan atau memecat petugas pelayanan publik ketika diketahui untuk melakukan kesalahan, tetapi lebih memberi kesempatan untuk memperbaiki kesulitan dan kesalahan. Selanjutnya, mengevaluasi proses sehingga
menjadi umpan balik untuk koreksi individual maupun organisasi. Ketiga, upaya meningkatkan akuntabilitas melalui pemerintah. Nah, upayanya itu adalah yang pertama, semua proses kontrak, tender, atau kerjasama dengan swasta, asosiasi nirlaba atau LSM diproses melalui teknologi informasi sehingga setiap pihak membatasi resiko yang harus ditanggung. Lalu kepentingan masing-masing bisa terbaca. Yang kedua, dengan menggunakan teknologi informasi, kerjasama swasta dan pemerintah terpaksa harus mengikuti prosedur yang lebih pasti. Misal dalam hal izin pembangunan, pengadaan barang, perekrutan tenaga, atau kontrak jangka panjang dan pendek. Yang ketiga, dengan model pengadaan barang secara elektronik, dijamin anonimitas pemasok barang sampai tawaran terbuka. Selanjutnya, 6 faktor kemampuan organisasi civil society untuk menyumbang dalam meningkatkan akuntabilitas menurut R. Jenkins. Nah, faktornya itu yang pertama, sumber daya baik tenaga maupun dukungan finansial. Yang kedua, jaringan sosial dan politik yang dimiliki. Yang ketiga, kemampuan berinteraksi dengan lembaga-lembaga resmi yang diusuri atau diawasi. Yang keempat, kekuatan media dan komposisi, bisa menelusuri sistem yang harus dilewati. Bahkan bisa mengikuti tahap demi tahap prosedurnya ketika warga negara mengajukan permohonan pelayanan publik. Yang keenam, sistem e-governance bisa digunakan juga untuk mengajukan keluhan, protes, atau keberatan sehingga pejabat publik mau tidak mau harus menjawab atau memberi penjelasan. Dan yang terakhir, menurut R. Jenkins, intensifikasi interaksi antara lembaga-lembaga negara dengan masyarakat sipil berkat pemerintah ikut meningkatkan 4 fungsi masyarakat sipil di dalam memajukan akuntabilitas pelayanan publik. Yaitu yang pertama, meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua, memonitor dan mengkaji ulang kebijakan-kebijakan publik. Yang ketiga, mengusahakan perbaikan atau ganti rugi yang diderita publik karena kebijakan pemerintah yang keliru. Dan yang terakhir, mendorong penciptaan mekanisme akuntabilitas yang formal. Berkat e-governance ini, pengalihan sebagian tugas pelayanan publik ke pihak swasta atau asosiasi nirlaba bisa membantu memecahkan kekuasaan birokrasi yang disebabkan oleh sentralisasi dan penguasaan kewenangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Hansa Dino. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alvaris Farhanwaneva akan menjelaskan tentang prinsip subsidiaritas. Prinsip subsidiaritas berarti bahwa bila instansi atau kelompok yang lebih kecil atau lebih rendah dengan kemampuan dan sarana yang ada bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi instansi kelompok yang lebih tinggi atau lebih besar tidak perlu campur tangan. Pemberian wewenang berjalan dari instansi yang lebih tinggi ke instansi di bawahnya untuk bisa menyelesaikan masalah dengan sarana dan kemampuan dimilikinya. Prinsip subsidiaritas ini memberdayakan dan mendorong partisipasi atau inisiatif. Prinsip subsidiaritas hanya bisa berjalan jika mempunyai 2 kondisi, yaitu kondisi pertama, atasan memahami dengan baik bawahan atau instansi di bawahnya, termasuk kompetensi kerja, teknis, leadership, dan etisnya. Lalu yang terakhir ada kondisi yaitu terjalin komunikasi yang baik di antara mereka. Dengan prinsip subsidiaritas tersebut, sebetulnya pemerintah dalam menjalankan birokrasinya tidak harus mengerjakan semua pelayanan publik. Kalau pihak swasta, asosiasi nirlaba atau LSM bisa menjalankannya dengan lebih baik, dalam arti efisiensi, efektif, atau lebih murah, sebaiknya pemerintah memberikannya kepada mereka. Jadi dalam prinsip subsidiaritas ini lebih mengedepankan kepada efisiensi, dan prinsip ini tidak terjadi, bisa dipastikan tidak akan terjadi diskriminasi dan perlakuan fair harus tetap diberlakukan. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Hernando Bastio Putra. Saya akan menjelaskan mengenai hambatan akuntabilitas. Next. Menurut analisa Gerald E. Kayden, ada 5 penyebab mengapa akuntabilitas gagal diterapkan. Pertama, lemahnya kompetensi wakil rakyat dalam bertugas mengawasi. Lemahnya kompetensi politisi yang bertugas mengawasi itu ada kaitannya dengan kurangnya kemampuan audit dan penguasaan mekanisme. Kita ambil contoh sistem akuntabilitas tradisional. Kebanyakan sistem akuntabilitas tradisional mengandalkan pada rangkaian komando dari dalam. Dan jika diminta baru akan dilaporkan ke publik. Dan banyak juga dari politisi itu mementingkan dirinya sendiri dan melindungi kelompok atau partainya. Yang kedua, pejabat publik yang korupsi. Yang ketiga, etos yang bertentangan dengan nilai demokrasi. Etos anti-demokrasi ini menurut Kayden sering diartikan sebagai kurangnya penghormatan terhadap HAM. Publik sering dijadikan alat permainan oleh pejabat publik, dan keluhan dari publik dianggap mengganggu. Yang keempat, kelambanan birokrasi. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, yaitu karena partisipasi masyarakat yang tidak sampai menjangkau pada perubahan birokrasi, pelayanan yang kurang optimal, dan masih sulitnya memperbaiki penyakit birokrasi. Dan yang kelima, anonimitas. Nah, selain karakteristik yang telah disebutkan, ada beberapa faktor lainnya. Di antaranya adalah terciptanya kebijakan publik yang merugikan kalangan miskin. Contohnya dalam hal penggusuran. Dan yang terbaru-baru ini adalah kasus disahkannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Selanjutnya, adanya keberpihakan kepada yang kuat, sehingga mengorbankan kelompok-kelompok minoritas. Dan yang terakhir, adanya rasa enggan untuk memperjuangkan kasus yang dapat memicu kesalahpahaman SARA. Sementara itu, akuntabilitas seharusnya menjadi sebuah alat untuk pembaharuan dalam implementasi hak asasi manusia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rosida Larissa Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntabilitas dalam mewujudkan good governance. Oke, next. Oke, perlu diketahui bahwa dengan adanya perbaikan akuntabilitas dan juga transparansi itu akan menjadi alat utama dalam mewujudkan good governance. Dan sebelumnya kita juga harus tahu apa yang dimaksud dengan good governance itu sendiri. Jadi, good governance itu merupakan sebuah proses pengambilan keputusan dan juga bagaimana mengimplementasikan keputusan-keputusan tersebut. Nah, selain itu, menurut Ilahi tahun 2009, good governance adalah proses dan struktur yang mengarahkan hubungan-hubungan politik dan sosial ekonomi. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa good governance merupakan proses pengambilan keputusan oleh pejabat publik serta pengimplementasiannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik itu. Selain definisi, menurut Ilahi ada 7 syarat untuk mewujudkan good governance. Jadi yang pertama, adanya partisipasi. Nah, partisipasi di sini itu bisa dilakukan secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga desa. Dan yang kedua, itu berlakunya aturan adil dan tidak memihak yang dijamin oleh hukum positif. Yang ketiga, itu adanya transparansi. Jadi transparansi di sini itu semua proses informasi penyelenggaraan pemerintahan itu dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Dan yang keempat itu responsif. Jadi responsif di sini itu pelayan publik itu harus responsif terhadap pelayanan publik. Yang kelima itu adanya kesetaraan dalam memperoleh kesejahteraan. Keenam, efektif dan efisien dalam memanfaatkan sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia itu sendiri. Dan yang terakhir itu akuntabilitas. Jadi akuntabilitas di sini itu pengambilan keputusan baik dari pemerintah, sektor swasta, organisasi civil society yang akuntabel terhadap publik. Nah, good governance di sini itu berlaku tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga berlaku di tingkat lokal, swasta, dan juga interaksi dalam masyarakat itu sendiri. Nah, dan dalam konteks pelayanan publik, istilah good governance itu mencerminkan
harapan-harapan baru dari masyarakat terhadap cara baru atau inovasi dari pejabat publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Sofi Dwinatari. Di sini akan menjelaskan mengenai infrastruktur akuntabilitas. Dalam membangun infrastruktur akuntabilitas yang dibutuhkan adalah etika publik dengan perbaikan sistem norma dalam pelayanan publik yang terdiri atas pertama, peningkatan kesadaran etika dalam menumbuhkan kesadaran moral dalam mengarahkan perilaku pejabat publik. Norma etika yang diterapkan pada pelayanan publik harus jelas. Para penanggung jawab publik harus mengetahui prinsip dan norma dasar yang diandaikan dalam pekerjaan mereka. Mengetahui berarti juga menetapkan batas-batas perilaku yang masih diterima. Norma-norma etika juga harus tercantum dalam kerangka hukum. Kerangka hukum merupakan titik tolak suatu komunikasi norma dan prinsip perilaku yang diwajibkan terhadap semua penanggung jawab tugas publik. Norma etika harus memberi petunjuk yang jelas dalam hal hubungan antara sektor publik dan swasta, terutama dalam hal pasar, kontrak, subkontrak, outsourcing, atau syarat-syarat pekerjaan dalam sektor publik. Interaksi yang semakin banyak antara sektor publik dan swasta menuntut perhatian lebih besar terhadap nilai-nilai pelayanan publik dan menuntut agar mitra dari luar juga menghormati nilai-nilai yang sama yang diperjuangkan dalam pelayanan publik. Yang kedua, ada penguatan integritas pejabat publik. Hal ini harus dimulai dari perekrutan, pendidikan, pendampingan, dan evaluasi. Sejak perekrutan, tenaga yang akan menduduki jabatan-jabatan dalam pelayanan publik, aspek etika harus menjadi kriteria penerimaan dan evaluasi secara kerja serta hasil kerja. Penguatan integritas pejabat publik itu hanya akan berhasil bila ada keterlibatan para penanggung jawab politik untuk memajukan budaya etika. Keterlibatan tersebut ditunjukkan melalui contoh. Teladan itu akan terlembagakan bila tindakan bisa dilihat secara politik, yaitu menerapkannya menjadi aturan hukum. Dan yang terakhir ada perbaikan mekanisme, prosedur kerja, dan proses pengambilan keputusan agar bisa dikontrol lebih efektif. Proses pengambilan harus transparan dan bisa dikontrol. Publik mempunyai hak untuk mengetahui bagaimana lembaga-lembaga publik menggunakan kekuasaan dan sumber daya yang dipercayakan kepada pejabat publik. Pengawasan oleh publik harus dimungkinkan oleh prosedur yang transparan dan demokratis, melalui kontrol parlemen dan akses informasi resmi. Transparansi harus diperkuat dengan sistem penyampaian informasi dan pengakuan peran yang dimainkan media yang aktif dan independen. Sekian pemaparan materi tentang akuntabilitas dan transparansi modalitas etika publik. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dipahami dan juga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.